statement ancaman Putin ke Ukraina. Ancaman Perang Dunia III kian menguat seiring dengan terdesaknya pasukan Rusia dalam kampanye militer Presiden Vladimir Putin di Ukraina. Pihak Kremlin pun kembali menegaskan ancaman perang besar itu apabila Ukraina nekat bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Alexander Venediktov menyatakan aplikasi Ukraina untuk keanggotaan NATO jalur cepat adalah lebih merupakan langkah propaganda. Ia juga mengatakan bantuan militer Barat ke negara itu membuat mereka merupakan pihak yang langsung terlibat dalam konflik. Zelensky sendiri telah mengumumkan tawaran mengejutkan untuk keanggotaan jalur cepat NATO pada akhir September. Namun belum diketahui pasti apakah aliansi militer itu akan menerima Ukraina. Sementara itu, NATO sendiri telah meningkatkan kewaspadaan perang besar, termasuk yang melibatkan nuklir dengan Rusia. Aliansi itu bahkan akan menggelar latihan kewaspadaan nuklir pada pekan depan. Dalam sebuah pertemuan Kamis kemarin, para anggota NATO juga berdiskusi terkait bagaimana memberikan sinyal yang jelas kepada industri untuk meningkatkan produksi senjata, baik untuk kebutuhan internal dan pertahanan Ukraina. Apalagi, Presiden Rusia Vladimir Putin telah melemparkan ancaman peluncuran nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan 300.000 pasukan cadangan untuk berperang di Ukraina. Seperti dilaporkan AFP, Putin mengatakan Moskwa akan merespons dengan kekuatan dari semua persenjataannya yang luas jika Barat mengejar apa yang disebutnya pemerasan nuklir atas konflik di sana. Perintah Putin itu adalah mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua dan menandakan eskalasi besar perang yang sekarang memasuki bulan ke-7. Pengerahan pasukan ini menyusul kemunduran baru-baru ini untuk pasukan Rusia yang telah diusir dari daerah yang dikuasai di timur laut Ukraina dalam serangan balasan Ukraina bulan ini dan macet di selatan. Menteri Pertahanan Rusia mengatakan mobilisasi parsial akan membuat 300.000 tentara cadangan dipanggil dan akan berlaku bagi mereka yang memiliki pengalaman militer sebelumnya. Meskipun Rusia telah terlibat dalam sejumlah konflik sejak Perang Dunia Kedua, ini adalah pengerahan pertama sejak saat itu. Perang panjang Uni Soviet di Afghanistan melibatkan wajib militer. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan 5.937 tentara Rusia telah tewas sejak awal konflik. Bulan lalu, Amerika Serikat meyakini percaya antara 70.000 dan 80.000 personil Rusia telah tewas atau terluka. Dan pada Juli memperkirakan korban tewas Rusia di sekitar 15.000 personil. Penasehat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan mobilisasi Rusia adalah langkah yang dapat diprediksi yang akan terbukti sangat tidak populer. Tindakan itu menggarisbawahi bahwa perang tidak berjalan sesuai dengan rencana Moskwa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia yakin bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah memutuskan untuk menyerang Ukraina dalam waktu seminggu ini. Biden mengatakan serangan itu bisa datang dalam pekan atau hari-hari mendatang dan target akan mencakup Kiev, ibu kota Ukraina, yang berpenduduk sekitar 2,8 juta orang. Pemerintah Rusia sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki rencana untuk menyerang Ukraina, yang telah membuat marah Rusia dengan mencari integrasi jangka panjang dengan NATO dan Uni Eropa. Namun, Amerika Serikat mengatakan bahwa dengan perkiraan 149.000 tentara Rusia di perbatasan Ukraina sebanyak 190.000, bila termasuk pasukan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur, serangan itu hanya masalah waktu. Biden sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa ancaman invasi Rusia ke Ukraina masih sangat tinggi. Meskipun Biden juga menegaskan bahwa pintu untuk solusi diplomatik masih terbuka lebar. Biden mengatakan
bahwa setiap indikasi yang kita miliki adalah mereka sudah siap untuk pergi ke Ukraina dan menyerang Ukraina.